Kalau ini kan biasanya menjelang musim hujan atau di akhir musim hujan tuh jamur. Kalau ini, nah kita kan di sini memang edukasi ya, edukasi. Jadi kita tampilkan benar-benar apa yang ada di lapangan. Nah, people, sekarang saya sudah bersama dengan tokoh-tokoh yang berada di balik Yangkung Agro Secino. Kita kenalannya ya. Di sebelah saya sudah hadir Pak Sumarno, owner dari kebun ini. Kemudian di tengah ada Pak Adi, pegiat dan petani anggur. Kemudian di ujung ada Pak Baskara, pengelola kebun anggur. Apa kabar Bapak-bapak sekalian? Baik. Sehat ya Pak? Ya. Ini karena makan anggur terus apa? Iya. Ini icip-icip terus anggur. Oke, di sini anggurnya manis apa kecut Pak? Ya, manis. Oh, Kalau masih muda kecut. Ya bener ya, ada Ya. yang kecut ada yang manis begitu. Ini kalau kita ngomongin soal perkebunan anggur di sini, Yangkung Agro Secino. Dari namanya dulu ya Pak, ini artinya apa sih? Yakung itu tujuh saya kalau Manggil. oh Yakung, nah itu nah, dibikinin itu kan saya ya, itu Kebunnya Yangkung ya? Yangkung ya gitu. Ya, gitu. Agro Secinonya? Agro Secinonya ini kan dulunya ini kebun ini blok Secino namanya. Dan namanya Secino. Oke, makanya Agro Secino. Ya, Baik. Secino. Dan kemudian ini satu usaha yang dikelola bersama keluarga atau seperti apa Pak? Ya dikelola sama satu keluarga. Yang Jadi usaha keluarga ya? Ya, usaha keluarga. Awalnya gimana sih kemudian sampai bisa punya kebun seluas ini? Udah dari tahun berapa? Ya, kita kalau mulai berkebun udah lama, tahun 80 kita ada akhirnya dari Banyuwangi pindah ke sini lah. Terus kebun ini ya lahan-lahan ini kita beli dari orang yang dijual kita beli, makanya dari pinggir jalan raya itu kita mulai bikin jalan tahun 2011. Terus sampai sini tahun 2022 ini baru terencana sampai kebun anggur ini. Oh, ini luasnya berapa Pak? Ya kalau dari pinggir jalan ini ya sekitar 50 hektar ada. Wah, 50 hektar ya. Ini masuknya aja dari jalan raya jauh banget Iya, ya. 2 kilo. 2 kilo dari itu. Oh, dan di dalam 50 hektar itu terdiri dari untuk lahan apa saja? Ya itu lahan kebun durian, kebun rambutan, ada pete, kelapa, durian tuh banyak sekali ya. Ada meme sapote, banyak sekali. Ada anggur ini, jambu kristal. Yang kita kembangkan. Jadi ternyata nggak cuma anggur ya, ada banyak sekali ada jenis-jenis. pepaya. Oke. Nah ini kalau kita ngomong yang lebih detail ya mengenai anggur. Nah ini ada Pak Adi nih, pegiat dan petani anggurnya atau yang bisa disebut sebagai pengangguran, betul ya Pak? Pengangguran yang kerjaannya banyak ya. Penghasilannya juga ya Pak? Ya, amin. Amin. Sudah berapa lama Pak menekuni bidang anggur-anggur ini? Kalau anggur itu saya sejak 2014 sudah mulai menanam ya. Terus mengumpulkan berbagai varian, kita tanam, terus kita riset. Dalam artian kan anggur-anggur itu kan dari luar Mbak, dari luar negeri. Asalnya mana sih Pak? Banyak itu ada yang dari macam-macam Jepang, ya? dari Ukraina juga ada. Itu kita riset yang mana yang cocok untuk di Kota Semarang lah, dari Kota Semarang. Dan setelah itu baru kemarin Yangkung itu kan bilang, ayo bikin kebun anggur di sana biar lengkap lah lihat tanamannya gitu kan. Jadi sebelumnya nggak di sini? Di Sumur Botol. Oh. Ada juga sebagai ketua pengangguran Kota Semarang. Oke. Ada gitu. Iya. Di Semarang banyak Pak penganggurannya? Banyak. Jadi agak ambigu ya. Tapi kemudian awalnya hanya di skala rumahan saja atau juga sudah menggunakan media tanah langsung? Ada. Jadi dalam komunitas pengangguran itu ada skala hobi, terus pekebun juga ada, seller juga ada, pedagang juga ada. Kalau Pak Adi awalnya? Saya emang penggemar gitu, setelah penghobi. Cuma di rumah kan kebetulan ada lahan kisaran 120-an. Itu saya bikin kebun mini gitulah, kebun anggur mini. Di samping buat riset juga untuk pengamatan.
Oh, jadi bahkan melakukan riset dan pengamatan Iya, ya. iya. Yang ilmunya itu kemudian diterapkan di sini di Yangkung Agro Secino. Oke, baik. Seperti itu. Dan ini kita dari awal belum menyebutkan ya alamatnya ada di mana, Pak Baskara? Alamat kita itu di Jalan Raya Gunung Pati Cangkiraan, Desa Sebatur, Kelurahan Polaman, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Jadi nanti masuknya bisa dari pemancingan Sebatur. Oke. Saya waktu awal di Sherlock kirain salah alamat gitu. Ternyata emang masuknya lewat sana Iya. dulu ya. Mungkin Baik. videonya belum nyampe ke sana. Dan ini kemudian kalau dari Pak Baskara sendiri biasanya sebagai pengelola apa saja Pak yang menjadi pekerjaannya sehari-hari nih? Jadi gini Mbak, balik lagi ke penamaan Yangkung kan. Dulu kan Bapak Pak Marno kan pengennya punya agrowisata. Jadi nggak hanya orang sekedar wisata beli aja, tapi banyak edukasinya di situ. Oh, oke. Nah ternyata baru bisa, alhamdulillah terwujudnya saat udah punya cucu. Jadi cucunya bilang dah namanya Yangkung aja, persembahan buat Yangkung gitu. Nah di sini yang kita kelola mungkin dari Mas Adi banyak fokus di budidaya dan produksinya ya. Nah yang di sini kita coba ngatur kalau tanaman itu kan cenderung ada musimnya. Tapi kalau untuk anggur kan kita berusaha untuk kapan sih anggur bisa berbuah di bulan ini, ada apa aja, berikutnya ada apa aja. Jadi begitu orang mau ke sini, mau edukasi, mau wisata, kita mesti punya stok anggur gitu. Dan mereka bisa lihat dari, kita bisa edukasi juga dari mulai dari bibit, kemudian operasinya gimana, pembuatan bibit sampai pembesarannya. Oke. Berarti di sini ada berapa karyawan sejauh ini? Untuk total sih sekitar 8 sampai 9 orang. Untuk kerjanya anggurnya aja ya? Iya, Oke. Dan kemudian bukanya berarti kapan? Maksudnya ketika kita mau datang ke sini apakah setiap hari buka, jam berapa, atau mungkin harus booking terlebih dahulu? Kita buka setiap hari, mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Datang kapan aja boleh, nggak harus reservasi dulu. Tapi kalau memang rombongan sebaiknya reservasi dulu. Jadi kita bisa nyesuaikan waktunya. Oke, baik. Ini yang menarik tadi disebutkan bahwa tidak hanya produksi saja ya, tapi juga ada sisi edukasinya. Iya. Nah, biasanya seperti apa Pak di sisi edukasinya? Kalau edukasi itu kita mulai dari misalnya dari PAUD itu dari penanaman, perawatan. Terus nanti kalau masuk SMP ya sudah kita masukkan juga untuk penanganan OPT, organisme pengganggu tanaman kan, misalnya serangganya apa, terus jamurnya seperti apa. Sampai ada yang riset dari kampus itu, dari Undip ada juga. Oh, oke. Dari yang kecil sampai yang dewasa semua bisa belajar di sini ya. Iya. Kemudian kalau untuk anggur yang ditanam di sini ada jenis apa saja? Itu kita ada 5 blok besar, macam 5 varian. Ada Jupiter, terus Gosby, Beauty, Everest sama Ilari. Tapi yang kita tanam di sini tuh ada 25 jenis varian. Oh, oke. Dan yang biasanya ini dalam satu apa ya, komplek masing-masing per jenis atau campur gitu? Ya kalau kita kan temanya orang masuk itu kan kelihatan fruity lah, berbagai banyak warna-warna dan rasa. Yang di depan itu memang berbagai macam varian. Terus baru masuk ke tengah itu baru ngeblok yang 5 tadi, 5 besar. Oke. Itu dari beda jenis apakah rasa buahnya juga beda-beda? Beda-beda. Apa tuh Pak? Kalau yang ini gimana, yang ini gimana? Misalnya Ilari ya. Ilari itu di kulit luar ada rasa apel. Oh, ada Terus rasa masuk apa? ke dalam di daging buahnya itu ada rasa pisangnya. Wah, Ya. jadi di satu buah tapi rasanya beda-beda nih. Ya, seperti itu. Nanti kalau di Jupiter itu ada aroma muskatnya. Dia lebih banyak ke aroma mangga kue ini kalau orang bilang gitu. Oh, berarti ini apakah apa ya? Salah satu rekayasa genetik atau apa gitu kok bisa sampai kayak gitu rasanya Kalau beda-beda? Ini apa Mbak? Memang dari awalnya asalnya sana memang rasanya udah seperti itu. Kita belum mengadakan apa pemuliaan itu. Jadi bukan karena misalnya tanahnya bekas nanam koeni atau apa gitu nggak ya? Enggak, bukan. Memang dari DNA-nya asli oke. sana. Gitu. Dan yang paling diminati masyarakat di sini apa Pak? Ini yang kemarin tuh Jupiter. Orang sekali icip langsung jatuh cinta. Soalnya seperti itu. Gitu. Jatuh cinta pada icipan pertama. Iya. Oke. Nah, ini kemudian kalau kita ngomongin soal panennya gitu kan.
ini selain untuk edukasi masyarakat, ada juga untuk dipanen kemudian dijual keluar begitu? Kalau sementara ini kita belum sempat jual keluar ya. Buah itu habis di kebun. Oh, masih gimana Pak? Habis di kebun? Dimakan langsung di sini Ya, atau kita orang petik, jual beli ke terus sini? Timbang baru dirasakan dan dinikmati. Oh, oke, baiklah. Jadi ternyata saking banyak peminatnya ya, belum sampai keluar sudah habis dulu di sini. Nah, ini menarik ya, kita akan bicara banyak tentang anggur-anggur dan juga Yangkung Agro Secino, dan nanti kita akan langsung lihat di kebunnya seperti apa. Penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Usahaku. Sedulur Semarang, udah pada tahu belum kalau di Kota Semarang ada wisata kebun dengan konsep edukasi atau yang biasa kita sebut dengan EduPark. EKView Agro EduPark dibuka gratis untuk umum dan buka setiap hari pukul 9 pagi sampai 10 malam. Di sini banyak jenis pohon buah yang ditanam loh. Selain petik buah dan keliling kebun, di sini juga ada embung karanggenang, yaitu kolam pemancingan untuk dewasa dan anak-anak yang berisi berbagai jenis ikan tawar. Selain itu, EKView Agro EduPark juga menyediakan tempat untuk camping atau sekedar nobar bersama teman maupun komunitas. EduPark yang satu ini memang cocok untuk semua umur ya. Tunggu apa lagi? Siapkan jadwalmu sekarang untuk berlibur di EKView Agro EduPark Kota Semarang. Masih di Ini Usahaku, episode Yangkung Agro Secino, dan masih bersama Pak Adi. Sekarang kita sudah berada di, ini namanya area apa ya Pak? Ini udah masuk kebun. Udah masuk kebun ya. Nah, dan kalau kita lihat di sini ada pot-pot besar apa nih Pak? Iya, ini tambulapot untuk tanaman
anggur ya. Oh, tanaman buah dalam pot ya, Ya, dalam pot. dalam artian nanti misal kita minim lahan, kita bisa menanam dalam pot dan tidak juga mengurangi hasilnya juga sama yang kita tanam di tanah atau groundingan gitu ya. Seperti ini hasilnya. Ini minimal harus sebesar ini ya Pak potnya? Enggak, kecil pun enggak apa. Kalau besar ini kan mungkin kita 2-3 tahun baru over media. Tapi kalau kecil nanti kita kan sering ganti tanahnya karena udah terserap habis gitu. Kalau lebih besar gini keuntungannya 2-3 tahun baru kita over media aja. Jadi biar memastikan bahwa tanahnya itu masih memiliki nutrisi yang cukup begitu Iya, ya? seperti itu nggih. Oke, baik. Jadi ternyata buat yang mungkin mau urban farming bisa ya Bisa, Pak pakai seperti ya. ini. Sederhana. Ini Baik. di usia 8 bulan udah mulai keluar buahnya. Oh, ini berapa Pak usianya? 8 bulan itu? 8 bulan ya. Wah, ternyata belum setahun sudah mulai berbuah loh ya. Terus kalau yang di atas-atas ini apa Pak bedanya? Ini kan grounding langsung, jadi dia langsung kita tanam di tanah. Oke, ini ya. Nah, ini di juga tanah. sama kisaran. Ini umur 1 tahun kalau ini. Pas 1 tahun ini udah menghasilkan buah anggur berwarna-warni. Ini belum fluorescent, ini baru mau menuju ke fluorescent. Kalau fluorescent itu nanti dia udah mulai berubah warna sesuai dengan warna aslinya. Oh, emang ini berarti bukan warna asli Pak? Kalau anggur itu di awal pasti warnanya hijau. Hijau, Nah, nanti kalau pas sudah umur kurang lebih 70 hari itu udah mulai berubah warna. Oke. Nggih. Dan di sini jenisnya yang macam-macam itu tadi Pak? Ya, ini ada trans, ini ada landis, Landis. ini karnival. Oh. Sana itu ada hitam, ada apa? Forset, forsetin. Oke. Terus wah. ada Jupiter. Oh, ini yang Iya. tadi si primadonanya ya? Iya. Dia walaupun gitu. kecil-kecil tapi warnanya sudah Iya, gitu udah, ya Pak? nanti warnanya hitam. Oh, oke. Ini belum begitu sempurna sih. Iya. Ini yang paling manis itu tadi ya Pak? Iya. Iya, sedul-sedul sama saya ya manis. Baiklah, kalau kita ke arah sini kita mengarah Iya. kemana Pak? Ini ke kebun yang kita blok tadi kan, tiap masing-masing blok ada. Ini kemarin habis festival itu baru kita pruning pemangkasan untuk pembuahan. Oh. Sambil kita tata ulang untuk percabangannya. Nanti Oke. jadi fokusnya buah itu ada di sepanjang jalan ini. Oh, jadi pas di tengah gini ya Pak? Ya, Ya, kemarin soalnya Pak Adi cerita kalau misalnya apa ya anggur ini harus diatur ya Pak dari daunnya itu ada berapa, kemudian yaitu tadi dipangkas biar fokusnya itu untuk kemudian membesarkan buahnya, Iya, nggak menghasilkan daun atau tambah panjang terus gitu ya Pak? Nggih. Oh, untuk pematangan buahnya biasanya seperti itu. pematangan Ya. buahnya. Berapa lama Pak kira-kira ini nanti akan di sini penuh dengan buah? Ini kan setelah pangkas atau pruning, ini nanti 3-4 bulan udah mulai bisa dinikmati lah untuk buahnya. Oke, Iya. 3-4 bulan lagi kita kesini ya sampai ini Iya. udah penuh. Ini lucu banget Pak, ada Iya. kincir angin ini apa ini? Ini kemarin kan biar nggak kelihatan hijau melulu, jadi Beda mata itu warna-warninya ya. ada seger gitulah, ada warna-warninya ini kan. Seger banget ini ya, apalagi anak-anak kalau kesini pasti seneng banget. Iya. Oke, dan kemudian di sini ada yang beda nih Pak Nah. dari yang tadi ya. Kalau ini tadi kan sistem para-para ya, jadi tanaman di atas. Tapi kalau yang blok sini ini blok teralis, jadi nanti buahnya ini bergantungan di kisaran sini aja. Ini kawat ya Pak? Kawat, besi. iya. Oh, oke. Kawat besi. Jadi Jadi dia untuk menjalar. perawatan sama ini lebih mudah. Kenapa Pak ini lebih mudah daripada yang para-para? Nah, kalau itu kan masih di atas kita Oh, kan. iya. Nah, Betul-betul. Kalau ini ya lah, miring gini ya, segini bisa aja, dijangkau. dari samping ya. Untuk Oke. penjangkauannya lebih mudah. Ini memang nggak dibikin tinggi-tinggi amat gitu ya Pak? Enggak, karena konsepnya memang untuk edukasi, jadi anak kecil yang pengen ngambil pun masih bisa. Untuk misalnya mau ngambil buah seperti ini kan masih bisa. Nanti Iya. kita turunkan, terus dia motek sendiri. Oke. Dan kemudian tadi saya lihat ada tulisannya kalau petik buah di sini berapa Pak? Ini kita kan per on, 1 onnya itu 15.000. Jadi nanti kan misalnya kita beli 1 kilo, itu kita bisa merasakan berbagai macam Oh, jenis iya, anggur. Cuma ya. 1 kilo itu nanti isinya sama, enggak. Jadi macam-macam warna-warni ya. ya. Ini apa Pak? Ini beauty. Nah ini kira-kira berapa ons Pak segitu? Kalau ini paling nggak ada on ya. Oh, oke. Nggak ada satu. Wah jadi banyak banget Iya. ya nanti kalau misalnya Ini beli kemarin buat icip-icip aja. Oh, oke baiklah. Rimbun juga ya di sini. Iya. Ini nanti juga kita pangkas, kita buatkan Mbak nanti. Pak ada tips nggak buat perawatan anggur nih? Misalnya ada e-people yang mau coba untuk merawat anggur. Nah, yang penting itu apa? Rutin nutrisi kita cukupin. Terus penyiraman misalnya kita pelihara dalam pot itu
bisa 2 hari sekali kita siram, jangan terlalu basah, jangan terlalu kering. Dalam artian kita saat menyiram itu nanti airnya langsung lewat gitu kan, cuma basah aja. Tapi nggak terlalu lama nyimpan airnya kan. Kalau terlalu lama takutnya nanti busuk akar. Oke. Seperti itu. Jadi harus secukupnya ya. Iya. Kemudian, nah ini apa ini Pak? Emang biasanya ada penyakit-penyakitnya juga ya? Ada. Kalau ini kan biasanya menjelang musim hujan atau di akhir musim hujan tuh jamur. Kalau ini, nah ini kita kan di sini memang edukasi ya, edukasi. Jadi kita tampilkan benar-benar apa yang ada di lapangan. Yang putih-putih ini Pak? Ya, jamur itu ini. Nah, ini kan kena penyakit embun tepung. Tuh, kita juga bisa belajar tentang penyakit-penyakitnya ya di sini. Kirain sakitnya masuk angin, demam gitu ya. Kalau kelembapan tertinggi ya gitu bisa kena jamur gitu. Oke, kelembapan tertentu bisa bikin berjamur. Nah ini kemudian untuk tanaman anggurnya harus ditanam di ketinggian tertentu atau sebenarnya di Semarang pesisir ya Pak? Apakah bisa juga? Bisa di pesisir bisa. Di kisaran 10 sampai 800 bisa. Itu ada jenis tertentu nggak yang tahannya di sini, tahannya di sini? Kalau itu ini batang bawah ya. Untuk batang bawah itu memang nanti dia menyesuaikan karakter tanahnya. Karakter tanah misalnya nanti seperti ada kadar garamnya atau airnya air payau, itu nanti kita ada pemilihan untuk batang bawah. Oke, jadi nanti kemudian disambung ya. Di sini ada contohnya nggak Pak yang disambung? Ada di sana tadi ya? Ada sih situ. Bentar. Oh, ini contoh yang sambungan ya Pak? Yeah. Untuk cari batang bawahnya yang kuat, kemudian atasnya? Kita sambung pakai anggur yang udah berkualitas. Oh gitu. Jadi yang di atas dicari buahnya ya? Yeah. Yang bawah untuk perakaran. Mencari makan dia. Oh begitu. Jadi dicampur-campur gitu ya Pak? Ya, diperbaikan lah untuk perbaikan varietas gitu. Oke, baik. Kita selanjutnya akan melihat di tempat apa Pak? Budidayanya? Iya, setelah pasca panen nanti ada pruning. Kita akan melihat nanti hasilnya seperti apa. Oke, kita langsung ke sana yuk. Nah, people, kita sudah di lokasi selanjutnya. Ini di daerah apa ini Pak? Tempat apa? Ini blok Jupiter ya. Jadi pengembangan buah anggur varian Jupiter. Oke. Ini apa Pak? Yang sudah berbunga ya? Ini tuh 2 minggu yang lalu kita pangkas, namanya pruning itu ya. Sekarang udah mengeluarkan bunga. Ini nanti dari bunga ini 3 bulan lagi kita bisa panen lah. Oh, jadi dia keluarnya nggak bunga yang mekar tapi jadi buah? Nanti dia blooming dulu, tetap ada penyerbukan dari misalnya serangga gitu ya, dibantu sama serangga alami lah. Nanti dia bentuk bunga, bakal buah, baru nanti jadi buah. Oke, seperti baiklah. itu. Ini kemudian kalau kita lihat di belakang ada yang muter-muter apa itu Pak? Nah ini untuk penyiraman kita pakai sprinkle gitu ya. Jadi dapat kenanya air itu lebih banyak gitu. Oke. Dalam itu. Dan kemudian kalau untuk pupuknya, di sini pakai pupuk juga Pak? Nah, pupuk kita pakai POC itu di dalam drum-drum itu. Itu kita karena di sini banyak limbah dari ikan, kita jadikan asam amino. Oh, limbah dari ikan itu apanya Pak yang diambil? Jeruannya. Oh, jeruan ikan, kemudian diolah menjadi asam amino. Asam amino baru kita aplikasikan ke tanaman. Oh, begitu. Kenapa Pak pakainya pupuk yang itu? Apakah ada keuntungan tersendiri yang bisa didapatkan? Kita kan konsepnya ya memanfaatkan limbah lah. Nah, limbah itu nanti kita olah, baru kita aplikasikan di tanaman. Oh, jadi limbahnya pun masih bisa bermanfaat, kenapa tidak begitu ya? Dan ternyata baik untuk tanaman. Itu bisa ada pengaruhnya bikin lebih cepat berbuah atau apa gimana nggak Pak? Iya, untuk akselerasi pertumbuhan tanaman lebih bagus. Oke, baiklah. Nah, ini sekarang saya sudah pegang gunting pruning, mau memanen. Ini sudah bisa ya Pak dipanen? Udah, bisa. Gimana potongnya dari mana Pak? Segini? Ya, situ enggak apa Mbak. Oke, saya potong ya. Oke. Oh, ternyata mudah sekali. Bisa dirasakan dulu. Oh, ini boleh langsung dimakan Pak? Saya pegang ini untuk gunting. Nah, ini dia buahnya. Ini untuk ukurannya macam-macam Pak? Iya. Atau tergantung jenis? Tergantung jenis. Oke, baik, kita coba ya. Manis ya Pak? Iya, Jupiter ini Mbak. Jupiter, oh ini dia nih si primadonanya. Iya. Tapi dulu saya pernah
nanam sendiri rasanya nggak kayak gini nih Pak. Iya. Harusnya gimana sih diapain? Kebanyakan dulu orang kita kan nggak tahu tentang anggur ya. Dia beli di pasaran umum. Datanya emang yang banyak beredar itu yang lokal. Jadi rasanya emang agak asem. Nanti bisa misalnya Mbak Hani minta dijadikan anggurnya jadi enak. Nanti bisa kita bantu dengan grafting, dipangkas batangnya, nanti kita sambung seperti itu Mbak. Jadi tinggal dibawa ke sini aja gitu. Kalau dalam bentuk pohon, nanti bisa kita yang datang ke rumah. Oh, begitu. Kalau Jadi masih ada... kecil nanti ya bisa kita bawa ke sini juga enggak apa, kita rawat. Jadi menerima jasa untuk membantu merawat. Iya, menjadikan varian yang lebih bagus gitu. Baiklah. Jadi biar nanti variannya lebih bagus, kita nanti tanya ya, tinggal hubungin kemana, boleh kita tulis di sini ya Pak nanti ya Pak. Wah, ternyata gitu ya Pak, bisa dibawa ke sini juga begitu ya. Tapi kalau untuk sejauh ini hasil panennya sudah sampai berapa Pak? Biasanya kalau berapa selama kilo? ini untuk panen itu satu pohon ini dia kan ini Mbak sesuai dengan pembesaran batang. Kalau kemarin awal itu bisa sampai 2-3 kilo. Tapi nanti semakin besar batangnya juga semakin banyak juga untuk kuantitinya. Tapi dari satu kebun ini semuanya nyampe berapa Pak berarti? Tinggal ngitung pohonnya aja nanti. Rata-rata nanti kan kisaran 5-7 kilo lah satu pohonnya. Baiklah. Dan biasanya marketingnya untuk promosinya lewat mana Pak? Kalau kita lewat ada Instagram di Yangkung Agro Setino. Itu hanya lewat situ aja. Lagian ini anggur kan belum sempat keluar dari kebun, udah habis di tempat. Baiklah. Jadi kita nggak bisa kalau mau cari di mana-mana harus langsung datang ke sini ya Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Adi. Sama-sama. Terima kasih Pak sudah sharing banyak cerita dan pengalamannya. Dan buat e-people jangan lupa langsung main aja ke sini ke Yangkung Agro Secino. Dan juga buat e-people yang punya usaha lainnya yang unik dan menarik pengen kita liput, silahkan langsung DM aja ke Instagram @semarangpmkot. Saya Hani Nurmalita dan seluruh kerabat kerja pamit. Sampai ketemu lagi. Dadah.